Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gioni Sayan dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Natalia Trimagaryata dari kelas 12 IPS 1. Kami dari SMA di Ponorogo 2 Jakarta ingin mempresentasikan banyak para pekerja di PHK pada masa pandemi. Dunia sedang menghadapi permasalahan yang sangat krusial dengan kehadiran COVID-19 yang telah menyebar luas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Dilema berbagai negara dalam menanggulangi COVID-19 membuat pemerintah bahkan masyarakat merasakan keresahan dan kerugian yang berdampak pada kesehatan maupun perekonomian. Sehingga pemerintah perlu mengulangi kebijakan yang diatur dalam PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut membuat beberapa perusahaan mengambil langkah untuk mengurangi kerugian akibat COVID-19. Salah satu langkah yang diambil oleh beberapa perusahaan di Indonesia harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Namun pada umumnya beberapa perusahaan dengan memutus hubungan kerja di masa pandemi seringkali menggunakan alasan force majeure. Padahal perusahaan tersebut masih berproduksi seperti biasanya. Hal ini dengan menjadi syarat pemutusan hubungan kerja perusahaan kepada para pekerja, yaitu perusahaan terbilang mengalami penurunan atau kerugian. Kejelasan format yang masih menjadi pertanyaan masuk kualifikasi dalam bencana alam atau tidak perlu diperhatikan. Karena alasan force majeure yang dipakai perusahaan untuk memutus hubungan kerja tidak dapat dibenarkan. Melihat gangguan ekonomi yang masif diakibatkan oleh COVID-19, banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Pemerintah memprioritaskan mereka yang mengalami PHK mendapatkan kartu prakerja. Namun, ekonom dan pakar tenaga kerja mengatakan program ini tidak akan efektif membendung hantaman wabah COVID-19. Kartu prakerja adalah salah satu bentuk perlindungan sosial masyarakat yang terdampak COVID-19. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan bagi buruh dan karyawan korban PHK maupun lulusan SMK atau SMA yang mencari pekerjaan. Oleh karenanya, imbuhnya Kartu Prakerja diprioritaskan untuk pencari kerja muda, dan dengan bantuan pemerintah diharapkan tenaga kerja ini lebih kompeten, berdaya saing, dan produktif. Serikat Buruh menolak opsi cicilan karena THR adalah kewajiban pengusaha. Pemerintah menegaskan bahwa pengusaha wajib untuk memberikan THR kepada pekerjaannya karena sudah diamanatkan dalam peraturan. Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan menyebutkan bahwa tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. THR adalah rutinitas tahunan yang sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh perusahaan. Tidak semua rakyat mendapatkan bantuan pemerintah dengan merata, dikarenakan pemerintah lebih memfokuskan bantuan tersebut kepada kepadatan penduduk di daerah masing-masing. Rumusan masalah 1. Apakah THR pekerja tahun ini akan dicicil? 2. Mengapa pemerintah belum bisa membagi rata bantuan kepada rakyatnya?
Ketiga, apa alasan perusahaan memutus hubungan kerja di masa pandemi? Tujuan penelitian kelompok kami yaitu untuk mengetahui para pekerja yang terkena PHK akibat COVID-19. Manfaat penelitiannya yaitu agar peneliti bisa memahami keseluruhan dari pemutus hubungan pekerja. Sekian dari kelompok Kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.